Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Eka Yuniari dari Prodi D3 Perhotelan, Kampus Politeknik Negeri Bali, PSDKU Karangasem. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas yang telah saya buat, yaitu mata kuliah Profesional Etik dari dosen pengampu Bapak Imade Sugita Dharma Teja, Magister Terapan Pariwisata. Baiklah, jadi yang pertama itu adalah mengenai profesi luhur. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan profesi luhur? Profesi luhur itu merupakan pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motivasi. Atau profesi luhur ini sering disebut dengan keahlian yang memiliki nilai-nilai tinggi yang sangat penting karena dari nilai tersebutlah kita bisa meningkatkan kualitas hidup orang lain. Profesi ini biasanya membutuhkan keahlian khusus dan memiliki tanggung jawab besar terhadap orang lain. Agar lebih mengenal mengenai profesi luhur, saya akan memberikan contohnya. Di dalam dunia pariwisata, beberapa pekerjaan yang sering dianggap sebagai profesi luhur itu seperti pemandu wisata. Karena pemandu wisata inilah yang mengedukasi wisatawan tentang budaya lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan pengalaman wisata yang berkesan serta bermakna kepada wisatawan. Karena ketika wisatawan ini mengetahui mengenai pengalaman baru, mereka akan senang dan merasa dihargai. Yang kedua adalah contohnya kita sebagai seorang hotelier juga disebut sebagai profesi luhur karena bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang ramah dan berkualitas kepada tamu, menciptakan pelayanan yang menyenangkan dan nyaman bagi mereka yang bepergian jauh dari rumah. Karena sejatinya kalau tamu itu liburan ke hotel tidak hanya untuk sekedar liburan saja, mungkin saja mereka bisa merefresh diri karena telah melewati hari-hari yang mungkin penat bagi mereka. Jadi, selain itu juga kita di sini memiliki tugas untuk memperkenalkan apa saja sih yang ada di dalam hotel maupun di destinasi pariwisata. Karena ketika kita menjelaskan suatu fasilitas ataupun destinasi yang sangat unik di tempat kita, maka tamu itu akan sangat suka. Dan apalagi kalau kita memberikan pelayanan kepada tamu ini dengan pelayanan yang prima. Jadi ketika kita melayani tamu tersebut dengan senyum, grooming, greeting, dan smiling, dan tidak kalah juga kita harus memiliki kemampuan seperti skill, attitude, dan knowledge. Karena itu akan membuat tamu merasa puas dan profesi luhur ini akan terjadi ketika tamu tersebut ataupun kita sendiri bisa melayani dengan sangat baik. Jadi yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan bahwa profesi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan hal itu adalah profesi yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap secara luas. Jadi yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini berarti bahwa seorang profesi atau profesional harus menjaga standar kerja yang tinggi dan selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan yang mereka miliki. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dan harus bersikap jujur dan etis dalam semua yang mereka lakukan. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya sebagai seorang profesional atau profesi yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana ketika kita bekerja ini bisa berarti menyediakan layanan yang berharga, menjaga kepentingan publik, atau berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seorang hotelier harus memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, sementara itu seorang atasan baik manajer ataupun supervisor harus memastikan bawahannya ini bisa menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani seorang tamu yang berkunjung ke hotel. Mungkin bisa dengan cara briefing dulu, memberikan pelatihan ataupun yang lainnya agar kinerja dari seorang hotelier ini bisa memberikan pelayanan yang prima kepada
seorang tamu yang berkunjung ke hotel. Jadi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang profesional atau profesi bukan hanya tentang memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu, tetapi juga tentang menjalankan tugas dengan etika dan integritas, serta mempertimbangkan dampak dari pekerjaan kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Jadi, yang ketiga adalah peranan kode etik. Sebelum itu, apa sih kode etik? Kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi suatu kelompok tertentu demi untuk kepentingan bersama dan kerukunan. Jadi peranan kode etik itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah sebagai sarana kontrol sosial. Dengan adanya kode etik profesi, masyarakat atau anggota kelompok profesi akan dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi. Apakah anggota kelompoknya telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi ataupun belum. Yang kedua adalah sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi ataupun kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu mencampur tangan untuk menentukan bagaimana sih seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang profesional. Yang ketiga adalah sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi merupakan kristalisasi atau gambaran perilaku yang dianggap benar menurut pendapat yang umum. Karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, dengan demikian kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan begitupun sebaliknya, berguna sebagai bahan refleksi nama baik dari profesi. Dan adapun tambahannya seperti yang keempat adalah mempromosikan standar tinggi. Nah, jadi kode etik ini membantu mempromosikan standar tinggi dalam suatu profesi. Ini mendorong profesional untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dan bertindak dengan cara yang mencerminkan baik pada profesi mereka masing-masing. Yang kelima adalah meningkatkan reputasi dari profesi. Kode etik membantu meningkatkan reputasi suatu profesi dengan menunjukkan komitmen profesi tersebut terhadap etika dan integritas. Ini bisa membantu membangun kepercayaan publik dalam profesi tersebut. Jadi selanjutnya itu adalah pengaruh sifat kekeluargaan dan jabatan dapat menjadi salah satu alasan terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Jadi yang pertama adalah sifat kekeluargaan, itu kan merujuk pada hubungan yang erat antara satu individu dalam suatu kelompok. Dalam konteks profesional, pengaruh sifat kekeluargaan dapat terjadi ketika satu individu ini lebih memprioritaskan hubungan personal atau ikatan emosional dengan sesama rekan kerja bahkan keluarga daripada mematuhi kode etik profesi. Misalnya, saya sebagai manajer di suatu hotel, ada keluarga saya yang bekerja di hotel ini. Dia itu saya berikan perlakuan khusus dan saya hanya memihak kepada keluarga saya. Hal inilah yang akan mengakibatkan konflik kepentingan. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh jabatan. Pengaruh jabatan itu kan merujuk pada kekuasaan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam konteks atau hierarki organisasi. Dalam beberapa kasus, individu yang memiliki posisi atau jabatan yang tinggi dalam suatu organisasi itu dapat merasa memiliki kebebasan atau keistimewaan untuk melanggar kode etik profesi. Mereka mungkin merasa bahwa kekuasaan mereka itu akan menjadi jaminan atas segala sesuatu atau tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka itu semena-mena melakukan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melindungi diri sendiri. Kedua pengaruh ini dapat menyebabkan pelanggaran kode etik profesi karena mereka melibatkan pertimbangan yang tidak seharusnya menjadi
faktor dalam pengambilan keputusan atau tindakan profesional. Pelanggaran ini dapat merusak integritas profesi dan merugikan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. The last one adalah kriteria seorang profesional di bidang pariwisata. Yang pertama itu adalah knowledge yang mendalam atau pengetahuan yang mendalam. Seorang profesional pariwisata harus memiliki pengetahuan mendalam tentang destinasi wisata, budaya, sejarah, dan atraksi wisata di berbagai tempat ataupun hotel. Nah, kita harus terus memperbaharui pengetahuan kita tentang tren terbaru dalam industri pariwisata yang akan berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah komunikasi dan bahasa yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam industri pariwisata. Seorang profesional pariwisata harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif, serta bisa memahami bahasa asing. Karena bahasa asing merupakan kunci kita dalam berdunia di pariwisata. Yang ketiga adalah pelayanan pelanggan yang baik. Tentunya seorang profesi harus bisa melayani customer untuk kepuasan, karena kepuasan ini akan mengantarkan customer yang baru ataupun repeat customer. Yang ketiga adalah keterampilan organisasi. Dalam industri pariwisata, seringkali ada banyak detail yang harus dikelola seperti perencanaan perjalanan, reservasi hotel, dan transportasi. Seorang profesional pariwisata harus memiliki keterampilan organisasi yang baik untuk mengatur semua detail dalam suatu organisasi di lingkup pariwisata. Selanjutnya ada kreativitas. Industri pariwisata seringkali harus mengharuskan seseorang untuk berpikir yang kreatif dalam menyusun ide apa yang harus dikembangkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat kita. Selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Pariwisata adalah industri yang berkembang dan berubah. Seorang profesional pariwisata itu harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren, teknologi baru, atau situasi yang tidak terduga. Kemampuan untuk berpikir fleksibel dan menghadapi tantangan adalah kualitas yang sangat berharga di dunia pariwisata. Selanjutnya itu ada etika profesional. Seorang profesional pariwisata harus menjunjung tinggi etika profesional dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, berperilaku sopan dan menghormati budaya setempat, dan juga bertindak secara jujur dan adil dalam semua transaksi bisnis.